Terima kasih Pak Gus Irawan. Jadi nggak usah pura-pura kaya, nggak usah pura-pura miskin juga ya. Kesempatan berikutnya kepada fraksi Partai Nasdem, Pak Fauzi Amro. Terima kasih Pak Dolpi, Pak Amir, dan Gus Patan. Lengkap nih Bu, seperti kayak pemilihan-pemilihan. Jadi memang isunya menarik pada hari ini. Rata-rata fraksi lengkap hadir. Pertama saya mengingatkan Bu bahwa ada hikmah di balik kejadian. Bahwa yang paling prinsip itu menurut saya Ibu berkata jujur di hadapan kita, itu aja. Dan tidak ada dusta di antara kita. Kita juga bela Ibu lahir maupun batin. Ya. Jadi saya temuan orang ini kan sekarang dengan banyaknya kasus ini Bu, orang benci dengan kemewahan. Orang yang ingin membungkus kemewahan itu dengan kesederhanaan. Pura-pura akhirnya. Sumaker kata Pak Misbakun tadi. Suki pura-pura miskin gitu loh. Nah, yang nggak masuk akal itu adalah ketika seorang pegawai di Kementerian Keuangan, eselon 1, eselon 2, eselon 3, yang kapasitas aset dan omsetnya melebihi sangat luar biasa. Kasus RAT, kasus Gayus dan seterusnya itu. Saya hanya melihat Bu bahwa satu, tentang reformasi internal ini, sistem yang sudah ada, saya sudah membaca baik len pertama, len kedua, len ketiga Ibu melakukan tindakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana di Kementerian Keuangan itu ada semacam pencegahan dini Bu. Kementerian Keuangan harus melakukan evaluasi dan penguatan sistem pencegahan dan pengawasan internal. Banyaknya kasus yang mencuat ke publik juga mengindikasi lemahnya mekanisme pencegahan dan deteksi dini atas pelanggaran intervensi pegawai. Nggak mungkin di pegawai kita aja di warning-warning Bu sama praksi misalnya LHKPN sampai 31 Maret, Prof ya. Masa ada eselon 2, eselon 3 belum ada LHKPN-nya. Ini kan gawat juga Bu. Sistem seperti apa yang dilakukan di internal oleh Kementerian Keuangan. Nah, saya lihat Bu, kalau sistemnya sudah bagus, bagaimana pencegahan ini dan tindakan. Nggak bisa juga kita Pak, kita orang Islam, ada juga orang Islam yang melanggar Al-Quran. Ya sanksi. Nah kalau sistemnya sudah ada, otomatis siapa yang melanggar diberikan sanksi. Dan kita juga harus dikasih report Pak Dolpi. Tidak hanya begitu ini mencuat, tiba-tiba kita reformasi internal gitu loh. Artinya setiap raker mungkin disampaikan juga perkembangan yang terjadi. Baik di internal maupun di eksternal Kementerian Keuangan. Cuma itu catatan saya Bu, termasuk ya pura-pura miskin mengurangi gaya hidup mewah lah, itu yang paling penting. Yang kedua Bu, kalau PPATK mungkin ada sebagian kawan-kawan mengalami dan membaca kasus di PPATK itu memang dia menganalisa saja transaksi masuk dan transaksi yang keluar.